Di sini saya akan melanjutkan tugas 2, yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di sini sudah ada data dari PT Doremi. Langkah pertama, kita akan mencari laporan laba rugi metode PBV. Yang pertama, mencari penjualan tahun 2018, 2019, dan 2020. Untuk mencari tahun 2018, caranya sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2018. Tahun 2019 sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019. Kita enter. Tahun 2020 masih sama dengan unit penjualan dikalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020. Kita enter. Selanjutnya, kita mencari biaya variabel total yang terdiri dari HPP variabel, biaya pemasaran administrasi dan umum variabel. Nah, untuk mencari HPP variabel, kita harus menentukan penentuan HPP variabel. Yang pertama itu ada persediaan awal. Persediaan awal, nah dalam keterangan persediaan awal itu hanya terjadi pada tahun 2020. Maka yang kita kerjakan hanya tahun 2020 saja. Dengan cara yang pertama sama dengan, lalu ke tabel utama, kita buka kurung. Nah, menjumlahkan dari biaya variabel per unit. Ada PBB ditambahkan dengan PTKL ditambah dengan BOP variabel. Kita tutup kurung, dikali dengan unit persediaan awal pada tahun 2020. Karena yang terjadi hanya tahun 2020 saja, kita enter. Selanjutnya, harga pokok produksi variabel pada tahun 2018. Yang caranya unit produksi kita buka dulu pada tabel utama. Kita jumlahkan biaya variabel per unit. Kita tambahkan BBB ditambah dengan PTKL ditambah dengan BOP variabel. Kita tutup, dikalikan dengan unit produksi pada tabel keterangan pada tahun 2018 unit produksi, kita enter. Nah, untuk tahun 2019 dan 2020 masih sama. Caranya kita jumlahkan, buka kurung dulu, kita tambahkan ketiganya, ditambah ini PTKL ditambah dengan seperti ini, dikalikan dengan unit penjualan pada tahun unit produksi pada tahun 2019. Seperti ini. Lalu pada tahun 2020 sama dengan, buka kurung, PBB ditambah TKL ditambah satu lagi, kita tutup kurung, dikalikan dengan unit produksi pada tahun 2020. Nah, kemudian mencari barang tersedia untuk dijual. Jadi barang tersedia dijual sama dengan persediaan awal ini ditambah dengan harga pokok produksi variabel. Enter. Nah, 2019 dan 2020 masih sama caranya. Jadi kita
geser saja seperti ini. Nah, satu lagi. Untuk mencari persediaan akhir sama dengan BBB, kita kurung dulu, ditambah BTKL, ditambah dengan BOP variabel, kurung, dikalikan dengan unit persediaan akhir. Unit persediaan akhir. Nah, ini kan terjadi hanya tahun 2019 saja. Maka yang kita kerjakan hanya tahun 2019. Sama, buka kurung, menjumlahkan BBB ditambah dengan BTKL ditambah dengan variabel dikalikan dengan unit persediaan akhir pada tahun 2019. Ini. Nah, terakhir itu ada HPP variabel. Mencari HPP variabel yaitu dengan cara sama dengan barang tersedia untuk dijual ini dikurangi dengan persediaan akhir. Seperti ini. Nah, cara tahun 2019 dan 2020 masih sama, maka kita akan menariknya seperti ini. Seperti itu. Jika sudah, kita masukkan HPP variabel sesuai pada tahun. Kita masukkan HPP variabel di sini sama dengan pada tahun 2018. Tahun 2019 masih sama, kita masukkan. Ntar tahun 2020 sama dengan tahun 2020. Nah, untuk mencari biaya pemasaran administrasi dan umum variabel, caranya kita sama dengan biaya pemasaran administrasi umum variabel ini kan, ini dikalikan dengan unit penjualan tahun 2018 karena ini tahun 2018. Kita enter. Nah, untuk tahun 2019 juga sama dengan variabel dikalikan dengan unit pemasaran penjualan tahun 2019. Standar tahun 2020 dikalikan dengan penjualan tahun 2020. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencari margin kontribusi total. Margin kontribusi total yaitu dengan cara sama dengan penjualan dikurangi dengan HPP variabel dikurangi lagi dengan biaya pemasaran administrasi umum variabel. Nah, seperti ini. Nah, cara 2019 dan 2020 masih sama, maka dari itu kita tarik saja untuk mempermudah. Seperti ini. Lalu kita akan mencari biaya tetap total. Ada BOP tetap dan ada biaya pemasaran administrasi dan umum tetap. Yang pertama BOP tetap. BOP tetap di sini kita akan mencari dengan cara sama dengan di sini sesuai dengan BOP tetap per tahun. Nah, kita klik di sini. Jangan lupa dikasih F4 untuk mempermudah. Nah, di sini juga sama sebenarnya sama dengan BOP tetap per tahun. F4. (2020) juga masih sama, kita kasih BOP tetap per tahun ditambah F4. Selanjutnya biaya pemasaran administrasi dan umum tetap sama dengan
klik di sini biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun. Jangan lupa dikasih F4 untuk dipermudah. Sama tahun 2019 sama dengan biaya pemasaran administrasi umum tetap per tahun, F4 sama dengan ini dikasih F4. Nah, setelah selesai kita akan mencari laba operasi. Mencari laba operasi yaitu dengan sama dengan margin kontribusi total. Ini margin kontribusi total dikurangi BOP tetap dikurangi biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun. Ini tetap per tahun ya. Yang ini. Kita enter. Nah, caranya juga sama, kita tarik saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke HPP, kita harus mencari biaya produksi per unit. Nah, dengan cara sama dengan kita bagi dulu BOP tetap per tahun. BOP tetap per tahun dalam tabel. BOP tetap per tahun 150. Ini dibagi, kita buka tutup kurung dulu, buka dulu. BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Nah, kita tutup ditambah dengan biaya variabel per unit. Kita tambah BPB ditambah dengan BTKL ditambah dengan BOP variabel. Kita tutup, kita enter. Nah, hasilnya adalah 7. Kemudian setelah itu kita akan mencari HPP. Nah, kalau kita mencari HPP, maka kita harus menentukan penentuan HPP dengan tabel berikut. Dengan keterangan persediaan awal, kita mencari tahun 2018. Persediaan awal sama dengan biaya variabel di atas tadi. Kita masukkan, buka kurung, BBB ditambah dengan BTKL ditambah dengan BOP variabel. Setelah itu kita kalikan dengan unit persediaan awal. Unit persediaan awal. Nah, ini kan unit persediaan awal. Nah, karena di unit persediaan awal itu hanya terjadi pada 2020, maka kita hanya mengerjakan pada tahun 2020 saja. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita masukkan di 2020 sama dengan buka kurung. Kita masukkan tadi biaya variabel BBB ditambah dengan BTKL ditambah dengan biaya variabel. Kita tutup dan kita kalikan dengan unit persediaan awal tahun 2020. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke harga pokok produksi. Harga pokok produksi pada tahun 2018 kita dengan cara hasil biaya produksi. Hasil biaya produksi per unit sebelumnya yang ini tadi kita cari. Nah, ini ditambah dengan harga pokok produksi. Kita kali dengan unit penjualan. Kita kali
dengan unit penjualan pada keterangan tadi. Unit penjualan yang ini kita enter saja. Nah, sama seperti tadi, angkanya ini dikalikan dengan unit yang tadi tahun 2019. Nah, setelah itu ke 2020 sama dengan Rp7 dikalikan dengan unit penjualan tahun 2020. Nah, seperti ini, kita enter. Setelah itu, kita akan menghitung biaya produksi per unit. Tadi kan sudah. Selanjutnya, barang yang tersedia untuk dijual. Persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi ini. Kita enter. Karena 2019 dan 2020 itu sama, caranya kita tarik saja seperti ini. Nah, sudah.